Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja yang itu dari negara. Bisa nanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Rencana aksi nasional yang juga sudah melibatkan organisasi penyandang disabilitas secara nasional, jadi baik di tingkat nasional maupun di beberapa provinsi yang lain diundang untuk bisa memberikan masukan-masukan. Dan kemudian setelah rencana aksi nasional ternyata juga masih selalu direview karena belum memenuhi kebutuhan hak penyandang disabilitas secara keseluruhan, sehingga review ini akan selalu dilakukan terus-menerus. Kemudian rencana aksi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang memang belum semua provinsi kabupaten kota itu membentuk atau menyusun rencana aksi daerah. Oleh karena itu tantangannya apa, mungkin hambatan apa, di sini kita 2 hari ini kita sudah mencoba untuk melakukan refleksi itu. Nah, dari 7 provinsi yang kami undang, perwakilan dari 7 provinsi yang sudah kami undang ini, kita sudah mencoba untuk melakukan selama ini yang sudah dihadapi oleh teman-teman ternyata beraneka, gitu. Artinya banyak hal yang ternyata belum tidak kita ketahui ternyata itu menjadi persoalan, sehingga hal ini bisa kita sampaikan ke Bappenas atau ke pemerintahan masing-masing di provinsi, karena hambatan atau tantangan yang kita hadapi ini mesti harus kita bicarakan bersama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi kami agar program-program pemerintah yang selama ini dengan kepemimpinan baru, dengan kepemimpinan presiden baru, dengan adanya beberapa program proyek baru yang ternyata belum memasukkan inklusivitas bagi teman-teman penyandang disabilitas, kelompok rentan yang ada selama ini, sehingga kami mencoba untuk menyuarakan atau menyampaikan bahwa kami juga warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dipersilakan nanti teman-teman untuk menyampaikan aspirasi. Namun sebelumnya dipersilakan Mbak Siva untuk membacakan statement yang sudah kita susun kesempatan ini. Dipersilakan Mbak Siva. Terima kasih Bu Nuning untuk waktunya. Perkenalkan, saya Syifa Nur Afifah, mewakili teman-teman dari Jaringan Advokasi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas, akan membacakan statement sekaligus masukan kami dengan judul Audit Program dan Proyek Strategis Nasional termasuk makan bergizi gratis dan koperasi merah putih yang berdampak pada hilangnya beberapa program untuk disabilitas. Kami, jaringan masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas dari 7 provinsi di Indonesia menyuarakan keprihatinan atas dampak sejumlah program dan proyek strategis nasional yang berpengaruh terhadap keberlangsungan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Proyek strategis nasional atau PSN baru era Presiden Prabowo saat ini diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 menetapkan sebanyak 29 proyek PSN baru dalam RPJMN 2025 sampai 2029, sehingga total ada 77 program strategis nasional. Selain itu, pemerintah juga memiliki program baru yang membutuhkan anggaran besar untuk pelaksanaannya, seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Kita memahami realitas anggaran nasional, di antaranya: pertama,
Anggaran terbatas, sehingga prioritas diperlukan untuk kelangsungan pembangunan yang kemanfaatannya adil bagi semua orang. Sayangnya, proyek strategis nasional seperti jalan tol, kereta cepat, pelabuhan mendapatkan porsi yang besar dan multi tahun. Sedangkan program yang mengarah kepada inklusi disabilitas sering tergolong sebagai anggaran sosial yang relatif kecil, sehingga tidak dijadikan sebagai prioritas utama. Yang kedua, kementerian dan lembaga lain terkait layanan disabilitas seringkali mengalami pemotongan anggaran atau mengalami stagnasi. Sementara sektor infrastruktur tetap bertambah. Pada tahun-tahun tertentu, alokasi bansos dan pelayanan disabilitas tidak naik signifikan atau justru disesuaikan turun demi pengendalian defisit atau realokasi ke proyek strategis nasional. Yang ketiga, minimnya proyek atau program yang eksplisit ramah disabilitas. Banyak program atau proyek tersebut yang tidak memasukkan desain universal access seperti ramah kursi roda, disabilitas sensorik sebagai syarat utama. Dari hal-hal tersebut sehingga memunculkan dampak tidak langsung. Jika anggaran proyek dan program besar dan fiskal terbatas, pemerintah cenderung menunda atau mengurangi pembiayaan sektor kecil, termasuk hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Program-program penting seperti akses pendidikan yang inklusif, kesehatan mental, alat bantu yang mana terancam minim dukungan fiskal dan SDM. Termasuk pencabutan sekitar 1,8 juta keluarga penerima manfaat di kuartal 2 tahun 2025. Bahwa 1,8 juta keluarga KPM PKH dan BPNT dicabut karena terbukti no longer eligible setelah verifikasi ulang data terpadu sosial ekonomi nasional. Kementerian Sosial menyebut angka 1,9 juta keluarga yang dicoret pada tahap berikutnya karena inclusion error atau keliru terdaftar sebagai penerima. Kami khawatir pencoretan itu adalah disabilitas yang sangat membutuhkan sehingga memiliki kerentanan berlapis, sehingga seharusnya pemerintah dapat memastikan pencabutan bantuan tersebut terdata secara nasional dan tidak ditujukan untuk mencabut bantuan yang selama ini diterima oleh penyandang disabilitas. Dalam pemantauan yang telah dilakukan oleh jejaring advokasi disabilitas dan hak asasi manusia, ditemukan bahwa berbagai proyek atau program tersebut tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan maupun pelaksanaan, serta mengabaikan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation. Tentu, hal ini bertentangan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan RADPD. Salah satu program yang menjadi sorotan ialah implementasi program Koperasi Merah Putih yang dikhawatirkan akan mengkonsolidasikan kekuasaan ekonomi di desa maupun mengabaikan prinsip-prinsip
prinsip pemberdayaan kelompok rentan. Tidak ada jaminan inklusi dalam skema keuangan mikro ini, termasuk minimnya afirmasi untuk perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan ganda, termasuk anak penyandang disabilitas. Orang atau penyandang disabilitas dengan penyakit langka, penyandang disabilitas di daerah 3T, masyarakat adat, dan multidisabilitas. Sehingga tuntutan kami, jaringan organisasi penyandang disabilitas. Pertama, pemerintah perlu segera mengaudit seluruh proyek strategis nasional dari sisi dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Kedua, program yang sampai ke tingkat bawah atau desa seperti Koperasi Merah Putih harus tunduk pada prinsip partisipasi inklusif, serta wajib melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pelaksanaan di desa, serta tidak mengurangi alokasi anggaran yang selama ini telah dilaksanakan. Ketiga, memastikan pengurangan bantuan sosial tidak menghilangkan daftar nama penyandang disabilitas dari data penerima bantuan sosial karena menyebabkan kerentanan berlapis. Keempat, kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah wajib memastikan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas diintegrasikan dalam dokumen pembangunan, serta memastikan pelaksanaan rencana aksi didukung oleh anggaran yang memadai. Kelima, mendesak BPK, BPKP, dan bila dibutuhkan KPK untuk mengawasi potensi pelanggaran tata kelola dalam program proyek dan program yang berpotensi mengurangi hak ekonomi warga disabilitas dan kelompok rentan. Begitu masukan dan saran kami dari jaringan advokasi organisasi penyandang disabilitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Nuni. Terima kasih. Bu Nuni, mohon maaf, belum di-unmute. Baik, terima kasih Mbak Siva yang sudah membacakan statement dari kami. Untuk selanjutnya kepada teman-teman yang sudah di depan, yang pertama ada Mbak Rina dari HBBI Pusat, kemudian ada Mbak Fitri dari Samara MDG, kemudian ada Mas Anto dari Bilik, kemudian ada Ade dari Gerhardin Bali, kemudian ada Pak Dedi dari CAI, dan ada Pak Didi dari Jangkar Jati. Untuk yang pertama kami persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Rina untuk menyampaikan statementnya pada kesempatan ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kami juga berterima kasih dengan Rohana yang sudah mengkoordinir konferensi pers hari ini. Saya Rina Prasarani, saya adalah Ketua 2 Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, bidang advokasi dan peningkatan kesadaran. Saya sendiri adalah seorang tunanetra dan saya adalah ibu dari anak yang menyandang multidisabilitas. Bagi kami penundaan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu tidak bisa didasarkan atas nama pembangunan strategi pembangunan gitu ya. Bagaimanapun juga setiap warga negara punya hak untuk menikmati hidup secara layak, tidak hanya sekedar nafas, makan gitu ya, tidur, tapi memang bisa berpenghidupan dan berkehidupan dengan layak. Dari Himpunan Wanita Disabilitas sendiri, memang kami adalah perempuan penyandang disabilitas yang sehari-harinya menghadapi tantangan hidup yang berlebih karena interseksionalitas yang kami hadapi, sehingga
kerentanan itu akan sangat-sangat lebih tinggi lagi bagi kami, apalagi bagi perempuan disabilitas yang juga dari masyarakat adat, perempuan penyandang disabilitas dari miskin kota, perempuan penyandang disabilitas dengan pendidikan yang tidak cukup dan yang dengan interseksionalitas lainnya. Untuk itu memang pembangunan yang mengedepankan inklusivitas dan juga kesetaraan itu bagi kami adalah wajib. Dan ini bukan sekedar charity atau belas kasihan, tapi itu adalah bentuk komitmen dari negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perempuan disabilitas dan semua warga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rina atas statementnya. Untuk selanjutnya mungkin nanti dari media dipersilakan untuk tanya, tapi kita selesaikan terlebih dahulu untuk komitmen dari teman-teman. Selanjutnya kepada Mbak Fitri dari Samara NTB, dipersilakan Mbak. Baik, terima kasih. Kami lebih mewakili penyandang disabilitas daerah ya, sangat miris terhadap efisiensi yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang mana itu akan berdampak kemunduran bagi kami yang di daerah yang akan bangkit bersama gitu ya, yang mana ketika kami belum bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi, kemudian akses kesehatan, akses untuk berkehidupan yang layak dan seterusnya, ketika memang ada efisiensi ini, itu akan menjadikan kami lebih terbelakang. Dan kami juga mohon kepada Bapak Presiden itu agar meninjau kembali tentang program strategisnya yang seperti makan gratis, kemudian Koperasi Merah Putih, yang itu kami rasakan akan membuat kami penyandang disabilitas itu lebih tidak terperhatikan karena anggaran teramat besar untuk program strategis tersebut. Dan kami berharap adanya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas agar kami bisa setara menjadi warga negara Indonesia yang seutuhnya, dan inklusivitas Indonesia itu tidak berkabung, karena ini dampaknya sangat luar biasa bagi kami. Dan sekali lagi kami dari daerah khususnya Nusa Tenggara Barat mohon untuk peninjauan kembali program-program tersebut agar tidak menjadikan kaum penyandang disabilitas itu terbelakang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas statementnya. Selanjutnya pada Mas Anto dari Bilik Jawa Barat. Dipersilakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Nuning atas waktunya. Terima kasih kepada Ohana dan terima kasih terhadap teman-teman pers dan teman-teman yang telah hadir dalam kegiatan 2 hari ini di Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Zulhamka Julianto Kadir, boleh dipanggil Anto, nama panggilannya, dari Bilik Bandung Independent Living Center, posisi sebagai Direktur Bilik. Kami atau saya dan organisasi Bilik berkomitmen bahwa kami mendukung dan setuju dengan rilis yang disampaikan oleh tadi Kasifa terkait 5 poin tuntutan jaringan organisasi penyandang disabilitas, bahwa disabilitas itu memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama. Mohon untuk dikaji kembali terkait program Pak Presiden terkait efisiensi yang dilakukan saat ini. Efisiensi besar-besaran itu tentunya akan berdampak terhadap kelompok disabilitas ataupun kelompok rentan. Ditambah seorang penyandang disabilitas karena suatu penyakit langka seperti yang saya alami, itu salah satu saya alami adalah spinal muscular atrophy, yang dimana membutuhkan treatment pengobatan yang secara signifikan, dan itu membutuhkan biaya yang cukup berkelanjutan, dan
untuk salah satu dengan orang penyandang disabilitas dan karena suatu penyakit langka ini ada banyak penyakit langka lainnya yang banyak juga tidak di cover oleh BPJS dan itu mengalami kesulitan. Mohon sekali dibantu untuk dikaji lagi, dievaluasi lagi. Kami ingin sama seperti halnya pada yang lainnya untuk berkontribusi, berpartisipasi di masyarakat, namun disabilitas perlu diberikan hak dan kesetaraan yang sama, karena berbicara disabilitas nothing about us without us, bisa libatkan disabilitas di setiap kesempatan, karena sejauh ini yang kita cermati atau kita amati belum adanya dalam program kerja Pak Presiden di era kepemimpinan yang baru ini belum adanya bersinggungan dengan secara rinci terhadap mendukung berkaitan dengan program-program disabilitas. Selanjutnya mari dengan bantuan pers itu semoga bisa mendorong untuk penyampaian kepada pemangku kepentingan untuk suara kita didengar seperti itu. Sekali lagi, Billy berkomitmen dan mendukung penuh terkait tuntutan yang disampaikan dari kelompok disabilitas yang di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anto yang sudah menyampaikan. Selanjutnya kepada Mas Ade dari Bali, dipersilakan. Baik, selamat sore. Terima kasih sebelumnya dari Budi, Ohana juga. Terima kasih. Selamat datang teman-teman semua dari media pers, wartawan dan semuanya. Saya perwakilan dari Tuli, dari komunitas Tuli, namanya Gerkati. Dan nama saya Ade Wirawan. Saya berusaha dengan teman-teman terkait data, mendengarkan bermacam-macam hambatan. Awal sudah membuat dan menyusun terkait RAN dan RAD-DPD. Kita sudah berusaha untuk menyelesaikan itu. Setelah selesai, melihat fakta di lapangan, itu nggak ada yang muncul di RAD-DPD maupun RAN seperti itu. Kedua, pelibatan organisasi disabilitas juga tidak ada. Padahal kita, Tuli, komunitas, kita juga membayar pajak untuk membangun negara. Yang harusnya negara juga bisa menghidupi kita, bisa ikut mengajak kita bisa lebih bahagia lagi. Dan kita belum dapat kenyamanan, belum dapat hak kita secara penuh gitu. Dan saya cukup kecewa dengan itu. Tolong bisa diperhatikan lagi untuk Tuli, masukan teman-teman disabilitas juga. Kita maunya seperti apa, kita butuhnya apa, tolong ditampung pikiran kita, kebutuhan kita. Libatkanlah kita dalam diskusi, bisa musrebal, karena penting untuk informasi dari kita, keterlibatan kita itu penting bagi pemerintah. Kedua, terkait juru bahasa isyarat itu sangat minim. Jadi mungkin mohon untuk diberikan juga aksesibilitas buat Tuli, karena kita tidak butuh pendamping, tapi kita butuhnya akses informasi berupa juru bahasa isyarat. Karena dalam peraturan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang pasal 88 terkait penghormatan, dan kita kan ada penghormatan terkait hak linguistik gitu. Jadi harapannya juga itu terwujud di Indonesia, bisa lebih inklusif lagi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Hadi yang sudah menyampaikan. Untuk selanjutnya Bang Dedi dari CAI, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ohana yang sudah memfasilitasi kami perwakilan organisasi penyandang disabilitas dari 3 provinsi untuk berkumpul bersama di tempat ini untuk menyuarakan keresahan-keresahan yang selama ini kami rasakan melalui kegiatan workshop pemantauan dan refleksi implementasi rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Perkenalkan, nama saya Dudi dari Cahaya Inklusi Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia inklusi, khususnya untuk mewujudkan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terkait dengan refleksi terhadap apa yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan nasional, negara kita sudah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan berbagai target-target pencapaiannya melalui rencana-rencana pembangunan nasional yang tentu saja ini harus bisa dirasakan hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat disabilitas yang dari tahun ke tahun jumlahnya terus bertambah dengan yang disebabkan oleh berbagai faktor, entah itu secara genetis, kecelakaan, penyakit, dan yang pasti akan menjadi disabilitas adalah yang menjadi lansia itu otomatis akan menjadi disabilitas dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini tentu saja dengan penambahan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia akan menjadi problem atau persoalan apabila tidak ditangani dengan tata kelola yang baik. Yang sebetulnya Indonesia sudah memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang di dalamnya sudah mencakup 22 hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara, yang memang secara konstitusional negara ini memiliki kewajiban, yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan, termasuk mencerdaskan dan mensejahterakan kelompok masyarakat disabilitas. Itu tugas negara, itu sebuah kewajiban dan itu sebuah mandat, yang mana mandat ini sudah diamanatkan kepada para pemimpin negara ini melalui sumpah, tentu saja sumpah di bawah kitab suci atas nama Tuhan. Jadi ini bukan sebuah formalitas, tapi merupakan sebuah kewajiban, bahkan menjadi sebuah amanat yang akan bernilai lintas alam dunia dan akhirat, yang akan bertanggung jawab oleh pemerintah apabila hal ini tidak dipenuhi atau diabaikan. Nah, realitanya pada saat ini pembangunan nasional ini menurut kami masih kurang melibatkan kelompok masyarakat disabilitas dari mulai perencanaan sampai ke pelaksanaannya. Padahal kita sudah bersepakati untuk menerapkan prinsip Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsipnya no one left behind. Tak ada satu orang pun yang boleh tertinggal dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, bahkan dalam berpartisipasi dari mulai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Itu saja masih belum mencapai hasil yang memuaskan, apalagi sekarang pada saat ini di bawah pemerintahan yang baru yang baru saja dilantik beberapa bulan yang lalu, dengan sangat kasat mata terlihat pemerintah lebih mengedepankan proyek-proyek strategis nasional yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa proyek strategis nasional ini lebih banyak mengerjakan mega proyek yang tentu saja akan memakan biaya yang luar biasa besar sekali, sehingga berdampak pada pengurangan anggaran berbagai kebutuhan dan pemenuhan hak masyarakat, terutama masyarakat disabilitas yang selama ini seolah-olah menjadi masyarakat kelas 2. Apalagi dengan adanya isu efisiensi anggaran nasional, karena membengkaknya anggaran yang dipakai oleh proyek strategis nasional ditambah dengan buruknya manajemen keuangan nasional dengan berbagai proyek yang sebelumnya sudah dilaksanakan, sehingga menimbulkan utang luar negeri yang luar biasa besar. Dan itu menjadi sebuah keresahan bagi kami, bagaimana kelanjutan nasib kami ke depannya. Padahal selama ini pun kami merasa hak-hak kami belum bisa terpenuhi secara optimal.
Tidak perlu menjadi seorang penyandang disabilitas untuk bisa merasakan betapa beratnya menjadi kami yang di luar kami ini. Masih jauh lebih banyak lagi penyandang disabilitas yang masuk kategori disabilitas berat. Yang mohon maaf harus saya sampaikan, mereka seolah seperti hidup hanya untuk menunggu mati. Ini bukan sebuah sarkasme, tapi ini sebuah realita. Banyak sekali masyarakat disabilitas yang kondisinya seperti itu. Apalagi dengan kondisi pada saat ini, kami sangat khawatir sekali hak-hak yang harus kami dapatkan akan tercabut secara otomatis. Misalkan hak konsesi untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, layanan pendidikan, layanan pangan, dan layanan untuk berpenghasilan yang layak untuk bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit ini. Maka untuk itu mohon pemerintah sekali lagi tidak perlu menjadi penyandang disabilitas untuk berempati, cukup menjadi manusia yang sudah dibekali dengan hati untuk merasa dan otak untuk berpikir bagaimana kami ini akan dikelola oleh negara. Kami ingin bertanya, apakah apabila pemerintah melakukan pengabaian pada kami sehingga kami terlantar mendapatkan nasib yang jauh lebih buruk dari saat ini yang sudah kami rasakan akibat oleh efisiensi anggaran proyek strategis nasional yang tidak berpihak pada kami, apakah itu sebuah pelanggaran HAM atau tidak? Itu mungkin akan jadi renungan bagi kami semua, dan mudah-mudahan juga menjadi renungan bagi pemerintah yang sekali lagi sudah bersedia dan bersepakat di bawah sumpah untuk mencerdaskan dan mensejahterakan seluruh masyarakat termasuk masyarakat disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Budi yang sudah menyampaikan dari CAI. Selanjutnya yang terakhir kepada Mas Didik Sugianto dari Jangkarjati. Saya persilakan Jangkarjati dari Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih Mbak Nuning atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Didi Sugianto, saya perwakilan dari